Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil handbook kita yang berjudul Langkah Kecil Menuju Mandiri. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Awisan Yusnidar dengan NIM 25010830036 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nafila Putri Ainza dengan NIM 25010830028. Perkenalkan, saya Dena Aida Naswari dengan NIM 25010830053. Perkenalkan, nama saya Aisyah Solsabila dengan NIM 25010830064. Perkenalkan, nama saya Putri Sani Rahmatullah dengan NIM 25010830067. Masa anak usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Pada masa ini, anak mulai belajar berbagai kebiasaan yang akan mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Salah satu karakter yang perlu ditanamkan sejak dini adalah kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan anak untuk melakukan berbagai aktivitas sederhana tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain. Contohnya seperti makan sendiri, memakai pakaian sendiri, sepatu sendiri, merapaikan mainan setelah digunakan, dan menjaga barang miliknya sendiri. Sayangnya, masih banyak anak yang terbiasa dibantu dalam segala hal, sehingga kurang memiliki kesempatan untuk belajar mandiri. Padahal, ketika anak diberi kesempatan untuk mencoba dan belajar sendiri, anak akan menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah sederhana yang dihadapinya. Oleh karena itu, kami menyusun handbook ini sebagai panduan bagi guru dan orang tua untuk membantu menanamkan nilai kemandirian pada anak melalui berbagai kegiatan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenal pengertian kemandirian, saya persilahkan teman saya untuk melanjutkan materi saya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan anak untuk melakukan berbagai kegiatan sederhana tanpa terus-menerus bergantung kepada orang lain. Kemandirian pada anak dapat terlihat melalui aktivitas sehari-hari seperti makan sendiri, memakai pakaian sendiri, merapikan mainan sendiri, serta bertanggung jawab terhadap barang miliknya. Menurut Maria Montessori, kemandirian merupakan kemampuan anak untuk melakukan berbagai aktivitas secara mandiri melalui pengalaman langsung. Dengan pengalaman tersebut, anak itu belajar menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selain itu, Erik Erikson menjelaskan bahwa kemandirian itu muncul ketika anak mulai percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Anak merasa mampu melakukan sesuatu tanpa harus selalu dibantu oleh orang dewasa. Sementara itu, Havigers berpendapat bahwa kemandirian merupakan kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas. Perkembangan sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya tanpa terlalu bergantung kepada orang lain. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian bukan hanya kemampuan melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga kemampuan untuk bertanggung jawab, percaya diri, dan berani mengambil keputusan sederhana sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat kemandirian bagi anak. Kemandirian memiliki banyak manfaat. Anak yang mandiri akan belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan barang miliknya. Anak juga akan memiliki rasa percaya diri yang lebih baik karena merasa mampu melakukan sesuatu sendiri. Selain itu, kemandirian membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Anak menjadi lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan mampu mengelola emosinya dengan lebih baik. Tidak hanya itu, anak juga akan belajar menyelesaikan masalah sederhana tanpa selalu bergantungan kepada bantuan orang lain. Untuk mengetahui dampak apabila anak tidak mandiri, saya persilahkan Nafila untuk melanjutkan materinya. Kemandirian memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, kemandirian perlu ditanamkan sejak dini melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten.
Anak yang terbiasa mandiri akan lebih mudah menjalani aktivitas sehari-hari tanpa harus selalu bergantung pada bantuan orang lain. Mereka juga lebih berani mencoba hal baru dan tidak mudah takut ketika menghadapi tantangan. Sebaliknya, apabila anak tidak dibiasakan mandiri, terdapat beberapa dampak yang dapat muncul. Pertama, anak menjadi sangat bergantung kepada orang lain dalam melakukan berbagai kegiatan. Kedua, anak cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah karena mereka tidak mampu melakukan sesuatu sendiri. Selain itu, anak juga dapat menjadi kurang bertanggung jawab terhadap tugas maupun barang miliknya. Ketika menghadapi kesulitan, anak cenderung mudah menyerah dan selalu menunggu bantuan dari orang lain. Kemandirian juga penting karena menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Anak yang mandiri akan lebih siap beradaptasi dengan lingkungan sekolah, lingkungan bermain, maupun lingkungan sosial lainnya. Karena itulah, guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak mengembangkan kemandirian melalui berbagai aktivitas sederhana yang dilakukan setiap hari. Lalu, bagaimana menanamkan kemandirian pada anak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan Aisyah untuk melanjutkan materinya. Menanamkan kemandirian pada anak tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses pembiasaan serta pendampingan yang konsisten dari orang tua dan guru. Cara yang pertama adalah memberikan contoh perilaku mandiri. Anak belajar melalui proses meniru. Oleh karena itu, orang tua dan guru perlu menunjukkan perilaku mandiri dalam kehidupan sehari-hari, seperti merapikan barang setelah digunakan, menjaga kebersihan diri, dan menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab. Cara yang kedua ada memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan berbagai kegiatan sendiri, misalnya memakai sepatu, merapikan tempat tidur, menyimpan tas, atau mengambil peralatan belajarnya sendiri. Cara yang ketiga adalah tidak terburu-buru membantu anak ketika mengalami kesulitan. Berikan kesempatan kepada anak untuk berusaha terlebih dahulu. Dengan demikian, anak dapat belajar menyelesaikan masalah dengan mengembangkan rasa percaya diri. Cara berikutnya adalah memberikan apresiasi ketika anak berhasil melakukan sesuatu secara mandiri. Apresiasi tidak harus berupa hadiah, tetapi juga dapat berupa pujian sederhana seperti, "Hebat ya kamu sudah bisa merapikan mainanmu sendiri." Selain itu, orang tua dan guru dapat membiasakan rutinitas harian yang melatih tanggung jawab anak. Misalnya mencuci tangan sebelum makan, merapikan mainan setelah digunakan, meletakkan sepatu pada tempatnya, dan membawa botol minum sendiri. Jika dilakukan secara terus-menerus, perilaku mandiri akan berkembang menjadi kebiasaan positif yang tertanam dalam diri anak. Selanjutnya, Naswa akan menjelaskan tentang mengenai media yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai kemandirian serta kesimpulan dari handbook ini. Penanaman nilai kemandirian dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Media pertama adalah media visual. Media visual dapat berupa gambar langkah, mencuci tangan, kartu aktivitas harian, maupun gambar aturan kelas. Media ini membantu anak memahami perilaku mandiri melalui gambar yang mudah dipahami. Media kedua adalah media audio visual, seperti video edukasi dan lagu anak tentang kemandirian. Melalui media ini, anak dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan, karena melibatkan gambar, suara, dan gerakan. Selain itu, terdapat media bermain seperti puzzle. Bermain peran di permainan memasak sederhana. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar bertanggung jawab dan melakukan tugas secara mandiri tanpa merasa dipaksa. Media lainnya adalah buku cerita bergambar yang mengangkat tema kemandirian. Cerita yang menarik dapat membantu anak memahami pentingnya melakukan berbagai aktivitas secara mandiri. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan kemampuan penting yang perlu ditanamkan sejak usia dini.
Kemandirian membantu anak menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Penanaman nilai kemandirian dapat dilakukan melalui pembiasaan sehari-hari, pemberian kesempatan kepada anak untuk mencoba dukungan dari guru dan orang tua, serta penggunaan media pembelajaran yang menarik. Dengan kerjasama antara keluarga dan sekolah, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nah, itu dia handbook dari kami yang berjudul Langkah Kecil Menuju Mandiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo guys. Oh iya. Hai guys. Kita lagi di rektorat, kita mau promosi handbook. Ya. Jangan lupa beli handbook. Ada itu guys, punya kita guys, ada Iya. charge mobil. Kita mobilnya Hyundai. Oh, jadi UNY guys. Widih, cantik Selamat banget. datang. Ini dokumenter. Dia awalnya gak mau temenan sama aku guys. Hujan. Apa era tapi Elek, ini saya lewat soalnya. oh yo